ulama ikhtilaf menambahkan kalimat Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala alam, tambahan ini dari sisi dalil untuk khusus bacaan salat nggak ada. Tahiyatul namanya dalam tasyahud. Dalilnya tidak eksplisit, dalilnya implisit. Jadi dalil itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dalil yang tidak langsung itu ada di Sahih Bukhari, yaitu ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi bersabda, aku adalah sayyid, junjungan keturunan Adam tanpa sombong. Makanya ketika ada sahabat masuk, ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Nabi mengatakan, kumu li sayyidikum, bangunlah kamu menghormati sayyidmu. Lalu Nabi mengatakan kepada Hasan dan Husain, Hasan dan Husain adalah sayyida syababi jannah, adalah sayyidnya orang-orang pemuda di surga. Jangan khawatir Pak, yang sudah beruban, tua, sekarang keriput karena gravitasi bumi, itu nanti jadi muda semua. Dan siapa sayyidnya? Sayyidnya adalah Hasan dan Husain. Ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah, hadisnya sahih. Kalau Hasan Husain disebut sayyid, Sa'ad bin Mu'az disebut sayyid, maka Nabi lebih utama dipanggil sayyid. Maka beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam. Ini keturunan Adam apa keturunan kirdun, keturunan monyet? Keturunan kera apa keturunan Adam? Kalau benar keturunan Adam, maka antum dianjurkan membaca Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai datang Imam Sakhawi dari mazhab Syafi'i, murid Ibnu Hajar, teman Imam Suyuti, kemudian diteruskan oleh Syekh Albani dan teman-teman Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, yang mengatakan di dalam sholat bid'ah pakai sayyid. Tapi kami diajarkan dulu rumus oleh guru kami, Syekh Hasan Hitu. Khilafnya ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i la yu'tabar, tidak dianggap. Kayak cacing lawan naga. Hilang dia, Pak. Imam Sakhawi itu belum sampai derajat mujtahid mutlak. Kalau beda dengan imam-imam yang lebih di atasnya, maka tidak dianggap khilafnya penting, dianggap oh sudah khilaf aja. Jadi khilaf ini, ikhtilaf ini, perbedaan ini baru muncul belakangan. Jadi tidak masalah sebenarnya mau dalam sholat, di luar sholat, dalam khutbah, di akhir khutbah, di luar khutbah pakai sayyidina nggak masalah. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan itu. Yang tidak ada dalilnya, udah ada dalilnya kok. Oh, Nabi nggak lakukan. Emang ente tahu Nabi itu tahiyatul masjid, tasyahudnya kayak gimana? Kita kan nggak tahu, nggak dengar. Nah itu cuma ngajarin tasyahud. Datang orang kepada beliau, tanya, kaifa nusalli alaik? Kami ingin tanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam atas engkau? Dalam Sahih Bukhari dijawab, qulu, jawab, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak pakai sayyidina emang. Tapi itu baru salah satu contoh. Hadisnya beragam. Ya, yang mengatakan wajib pakai sayyidina ada Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Ifatul Akhyar. Tapi kitab itu dikarang sebelum beliau ngomong wajib. Jadi ternyata ulama itu progres, Pak, berubah-ubah. Ya, itu bisa terjadi. Jadi nggak masalah. Jadi yang pakai sayyidina silakan. Yang nggak bisa pakai sayyidina berarti dia ikut hadis Allahumma sholli ala Muhammad, nggak apa-apa. Jadi yang nggak pakai sayyidina dapat hadis ittiba. Ittiba Sahih Bukhari. Yang pertama, yang pakai sayyidina dapat ittiba hadis Bukhari yang kedua. Ana sayyidu waladi Adam. Kemudian ada lagi nanti tambahan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana kaifa nusallimu alaika. Kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Walakin
kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepadamu. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian sebagian ulama ikhtilaf menambahkan kalimat Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala alam. Tambahan ini dari sisi dalil untuk khusus bacaan salat nggak ada, yang sepanjang kita ketahui, kecuali diambil dari dalil yang bukan berkaitan dengan masalah salat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, saya adalah sayyidnya anak Adam, tidak ada kebanggaan, bukan karena bangga. Nah, lalu sebagian ulama mentaklil, menyebutkan ilahnya karena Nabi itu harus dimuliakan dan dia sayyiduna, kan tidak enak disebut langsung namanya. Ya kita aja nyebut nama ayah, tidak boleh langsung sebut nama ayah, kan itu ya. Nah, lalu kita katakan Nabi SAW ketika itu menjelaskan ya apa yang harus dibaca. Berarti umat waktu itu butuh pengajaran Nabi SAW. Andainya membaca Sayyidina itu dibutuhkan, tidak boleh Nabi tidak ajarkan. Jelas? Andainya diperlukan, tidak boleh ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena para ulama sepakat dalam kaidah ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz, yaitu melambatkan keterangan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Jadi Nabi diminta oleh sahabat, bagaimana kami baca salawat? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Sebagian mengatakan lagi, Nabi seganlah dia menyebut dirinya Sayyidina. Ini juga bertentangan dengan innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu menjelaskan yang hak. Maka Nabi pun tak boleh malu menjelaskan yang hak. Andainya itu hak, Nabi tak boleh malu, harus menjelaskannya. Oleh sebab itu maka perkiraan dan perasaan tidak masuk di sini, karena agama itu tidak main perasaan. Sebab kalau main perasaan nanti, kalau kana ad-dinu bil atifah lakana ahlul batili kulluhum alal haqq. Kalau main rasa-rasa, ketenggang rasa kan, kalau main pertimbangan perasaan, tidak mungkin kita akan menyesatkan, tidak boleh kita akan menyalahkan satu pun sekalipun batin. Enggak enak, tersinggung nanti. Oh ya, awak di situ ke? Mintu di situ kan? Ya nak? Nah, mungkin. Tapi karena agama ini tidak dengan bil atifah, tapi dengan bil adillati wal hujaji wal barahin. Nah, kalau seandainya tidak enak, lebih tidak enak lagi kita menyebut nama Allah tanpa embel-embel. Ya kan? Kalau seandainya gara-gara segan pada Rasulullah, harusnya kita harus lebih segan kepada Allah. Lalu gimana kita manggil Allah? Langsung sebut namanya. Ya Allah, gitu. Kan sebut namanya. Mana yang lebih patut ditakzim, dihormati? Allah daripada Nabi? Allah tabaraka wa ta'ala. Oh enggak, Allah kan enggak sayyid. Bukan, Allah justru sayyid. Nabi yang katakan, Allah innallaha huwas sayyid. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadisnya sahih. Innallaha huwas sayyid. Allah lah yang sesungguhnya, salah satu nama Allah adalah As-Sayyid. Berarti harusnya kita juga baca asyhadu an la ilaha illa sayyiduna
Sayyidunallah, ganjil pun ni masih. Iya, makanya kalau antum ini anggap ganjil, maka memasukkan sayyidina juga harus dianggap ganjil karena memang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadanglah jadi ciri khas ahli sunnah. Lalu kalau ahli sunnah selawat mesti pakai sayyidina. Kalau tidak ke sayyidina itu tidak ahli sunnah. Kan bang yang Muhammadiyah deh. Kaum muslimin dan muslimat, ini lucu kaum muslim. Jadi ciri khas ahli sunnah harus pakai sayyidina. Padahal dalam sunnah tidak ada sayyidina. Menjadi ahli sunnah harus baca sayyidina. Padahal diajarkan dalam sunnah tanpa sayyidina. Akhirnya itu dia. Muhammadiyah belakang sabuin tanpa sayyidina dalam salat kan. Ya pas imam yang lain kan ahli sunnah. Baca dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Songojong kayak sangit ni lengan di belakang. Baca dia kawan lah sangit lepas dia itu. Allahumma salli ala Muhammad tanpa sayyidina. Hanya batal solat gara-gara itu. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Tetapi apakah membatalkan solat ini urusan lain dari sisi fikih kan? Ya, mudah-mudahan tidak batal solatnya. Ya, mudah-mudahan tidak batal salatnya.